Bagaimana kalau terkait dengan seseorang yang sudah terkena ain? Iya. Nah, lalu teknis untuk menyembuhkannya bagaimana itu ya? Iya. Apakah sama dengan ruqyah syar'iyah atau dengan ada cara lain? Iya. Intinya sama ya. Intinya sama. Sebabnya dia kena penyakit ain, kena sihir, kena gangguan jin, bahkan penyakit medis pun ya tidak ada salahnya diterapi dengan ruqyah syariah. Karena ruqyah itu kan doa, Betul. mendoakan. Betul. Ya, maka bismillah mudah-mudahan doanya dikabul sehingga sembuh. Seperti itu. Jadi sama aja mau penyakitnya karena gangguannya karena ain ataupun sihir, terapinya ruqyah syariah, metodenya sama, kita bacakan ayat Quran ya. Ketika dia bereaksi ya, reaksi merasa bereaksi itu maksudnya jinnya bereaksi sehingga melakukan aktivitas yang di luar nalar dia. Nah, itu kita islamkan kemudian kita suruh keluar. Tapi bagaimana ketika terapi ruqyah Ustaz, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi tidak ada reaksi? Apakah bisa dikatakan berarti sebenarnya dia tidak ada gangguan, tapi dia hanya karena kondisi lemah iman saja gitu ya? Betul, ya. Atau seperti apa Ustaz? Ya. Nanti ada 3 reaksi ya. Ada 3 reaksi. Dia reaksi ketika ayat-ayat ruqyah dibacakan. Pertama, reaksi aktif. Reaksi aktif ini sudah pasti biasanya ngamuk, teriak-teriak, gerak-gerak, ngeludahin yang meruqyahnya misalnya, atau wah loncat-loncat gitu kan, muntah-muntah, itu udah aktif banget. Jadi responnya, ada respon gitu ya, dari secara jin, aktif. ya. Itu udah dipastikan 99% memang gangguan jin. Ya. Bahkan 100% itu udah pasti gangguan jin, karena reaksi aktif. Nah, ada reaksi pasif. Reaksi pasif. Ya. Reaksi pasif itu sekedar apa? Dia sendawa sebentar, terhilang lagi, tergerak-gerak hilang lagi. Ya. Jadi nggak ada dialog, akhirnya nggak bisa kita cari dialog. Itu kan pasif. Ya. Nah, ada emang nggak ada reaksi, biasa aja gitu kan, biasa aja. Nah, maka ketika tidak ada reaksi apapun, reaksi aktif nggak ada, reaksi pasif nggak ada, dalam artian dia nggak reaksi apapun. Ini ada 2 kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama, memang dia bersih dari gangguan jin dan sihir. Ya. Kemungkinan kedua, ya, memang dia belum bereaksi. Nah, kenapa belum bereaksi? Biasanya ketika seseorang yang diruqyah itu masih punya jimat, masih punya wafat, jimat, raja di rumahnya ditempel, ditanam apa gitu kan, itu kalau belum dihancurkan nggak bakalan reaksi, agak sulit reaksi jin di tubuhnya. Nah, itu ada kemudian itu ya. Makanya sebelum ruqyah saya selalu nanya, nyimpen apa, punya jimat apa, di rumah ada apa, wayan bersihkan dulu dari hal seperti itu ya. Kalau nggak mau bersihkan ya saya nggak mau ngeruqyah gitu. Karena percuma, nggak bakalan reaksi gitu kan, biasanya nggak reaksi ya. Kalaupun reaksi pasif, kalaupun reaksi prosesnya untuk pengeluaran jinnya agak lama ya. Karena dianya berarti belum ikhlas untuk meninggalkan kemusyrikan tadi gitu, ya. Kemudian kedua, memang dia bersih, nggak ada gangguan jin, itu lebih kepada psikis. Lebih kepada psikis, memang imannya sedang lemah tadi, sedang galau saja. Seperti itu. Nah, untuk membuktikan lagi biasanya dicoba diruqyah lagi sampai 3 kali, nggak ada reaksi juga, berarti ya udah, memang insya Allah bersih dari gangguan jin dan sihir. Kalau seumpamanya sakit fisik berarti itu harus ke medis ya. Berarti harus ada proses untuk penyembuhan secara medis. Ya. Rata-rata pasien saya sih memang rata-rata sudah ke medis dulu. Kalau sudah ke dokter, tapi kok kata dokter nggak ada masalah, sehat itu kan, nah itu baru dia ke ruqyah biasanya. Rata-rata begitu. Ya. Jadi sakit fisiknya itu dibawa ke medis dulu, ketika nggak sembuh-sembuh, kemudian baru diterapi ruqyah. Biasanya begitu rata-rata. Ya. Saat ini ya berarti betapa manusia itu ya kan diberikan potensi kebaikan dan keburukan. Yeah. Cuma kan akhirnya ketika dihubungkan lagi dengan tadi ada gangguan dan sebagainya, ya ketika di apa namanya ke akidah ya. Yeah. Nah, apakah takdir itu memang ditakdirkan, sedangkan kan ada intervensi dari jin atau ada dari gangguan dari ain. Yeah.
Nah, itu kaitannya dengan takdir dengan itu bagaimana, Ustaz? Ya ketika sudah terjadi ya udah qadarullah kan. Qadarullah berarti. Iya, qadarullah. Jadi ketika memang sudah sakit dan penyebabnya ain, penyebabnya disihir, penyebabnya karena orang hasud kemudian datang ke dukun, ya udah itu udah takdir ya, qadarullah seperti itu. Tinggal kita bagaimana mensikapi takdir itu. Ketika sakit itu ya kita sikapi dengan sabar, keimanan, melakukan pengobatan, ya, seperti itu. Jadi kok dia misalnya hafal Quran, rajin ibadah gitu kan, kok kena santet gitu. Ya, ya udah kita ucapkan qadarullah, itu sudah takdir Allah, memang sudah Allah tetapkan seperti itu. Tapi kan sebelumnya kita nggak tahu kan itu. Jadi kita bilang qadarullah kan sudah terjadi. Betul. Qadarullah katanya misalnya katanya orang itu kena santet kan. Intinya sebenarnya memang semuanya atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Itu atas izin Allah. An-nafu wa darru biidznillah. Masya Allah. Syukran jazakumullah Ustaz nih atas ilmunya.